itu merupakan bagian dari akad jualah. Nah, jadi termasuk proses penambangnya, proses miningnya itu termasuk bagian dari akad jualah. Jailnya pasti ada. Jailnya itu siapa? Jailnya itu termasuk platformnya. Ada pihak yang memiliki atau yang termasuk pihak yang mendirikan platform, atau paling tidak jailnya itu adalah pencipta rumus. Pencipta rumus untuk melakukan penambangan. Karena namanya mining itu kan berarti ada minernya, ada alat miner. Di dalam alat miner itu kan ditanamkan chip, dan dalam chip itu kan ada perangkat algoritma. Jadi perangkat algoritma yang digunanya untuk memecahkan suatu rumus. Ya, namanya memecahkan suatu rumus berarti dia punya formula tertentu. Punya formula tertentu. Misalkan saya bisa saja membuat rumus misalkan A plus B plus C sama dengan D, misalkan gitu. Ini kan bisa rumus. A terdiri atas bilangan antara 1 sampai 10, B terdiri atas huruf antara A sampai Z, C terdiri atas misalkan gabungan antara angka 1 dengan antara A dan B, misalkan gabungan antara A dan B yang diskemakan dalam bentuk relasi-relasi tertentu, misalkan A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya sampai A10 dan seterusnya. Terus yang B juga begitu terusnya. Nah, terus kemudian timbul D. D itu gabungan dari semuanya, gabungan dari A plus B plus C tadi. Nah, ini kan sudah sebuah rumus. Rumus ini kalau misalkan saya tanamkan di dalam sebuah chip tertentu, itu yang dinamakan dengan istilah algoritma. Jadi ketika ada input tertentu ke dalamnya, maka akan menghasilkan rangkaian yang sama dengan D, yang sesuai dengan kriteria D tadi itu. Jadi sama dengan itu kan. Nah, Bitcoin, cryptocurrency, modelnya juga sama dengan itu. Aslinya juga andai kata itu disingkat 1 plus 2 itu mesti sama dengan 3. 1 plus A itu pasti hasilnya adalah bisa A plus 1, itu sudah pasti. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan rumus itu? Yang menciptakan rumus itu pasti manusia. Nah, manusia itulah yang berperan sebagai jail. Tapi dia kan tidak mau bertanggung jawab. Barang siapa menggunakan rumus ini kemudian menghasilkan produk yang dinamakan dengan produk kripto jenis ini, maka dia bisa menjualnya di blockchain. Nah, menjualnya ini jadi seolah-olah kripto tadi itu kan dianggap sebagai upah. Padahal upah itu wajib sahnya adalah berupa iwadin maklum. Namanya iwad maklum itu wajib berupa fisik. Kalau tidak berupa fisik, wajib berupa kimatin maklum. Nah, kimatin maklum itu wajib berupa mata uang. Wajib berupa mata uang. Jadi alhasil kalau masih dalam bentuk bukan uang, bukan sesuatu yang fisik, berarti belum disebut sebagai upah. Kalau itu kok dijual kepada pihak lain, berarti transaksi yang namanya transaksi makdum. Sama dengan seorang yang tadi yang disuruh menjual VP. Nah, VP itu katanya adalah upahnya menonton. Nah, VP tadi ternyata dijual kepada pihak lain tidak dalam bentuk uang. Jadi upah ya, sekali lagi VP tadi akan disebut sebagai upah, tidak berupa uang, terus disuruh menjual kepada pihak lain. Berarti transaksinya kan makdum karena tidak berupa uang, tidak berupa fisik barang tadi itu. Dan pihak yang disuruh tadi menerima bayarannya itu dari pihak lain. Itu kan sama dengan istilahnya kalau misalkan itu disebut sebagai khiwalah, ya khiwalah fasidah. Disebut sebagai khiwalah fasidah. Dalam kripto itu juga berarti sama. Karena kripto itu berupa aset makdum. Ketika dijual kepada pihak lain berarti terjadi khiwalah fasidah. Khiwalah fasidah itu ya bek makdum itu. Itu Mas ya. Jadi kalau
kalau terjadi baik makdum semacam itu berarti bagaimana dengan transaksi melakukan miningnya. Melakukan miningnya berarti otomatis menjadi haram. Jadi menjadi haram disebabkan karena ya gampangannya at-tabi'u tabi'un. Gampangannya gitu. Atau ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Ridho dengan hukum haramnya kripto berarti ridho juga dengan bagaimana menghasilkan ridho dengan sifat keharaman untuk menambang kripto. Jadi begitu masnya. Itu dulu, ini riset saya ini lama sekali untuk masalah cryptocurrency. Saya nulis di Bincang Syariah itu ada beberapa termasuk di pendapatnya Syekhul Azhar di Al Azhar University itu, para Syekh Al Azhar itu menyatakan bahwasanya kripto itu sah kalau sebagai dipandang sebagai komoditas pada waktu itu, kalau tidak salah ya, dipandang sebagai komoditas. Itu pernah saya tulis untuk, kalau tidak salah, di Bincang Syariah itu, kalau tidak salah dulu. Nah itu memang pandangan dari pihak Al Azhar. Kelihatannya itu juga masih pandangan awal dulu itu. Jadi masih merupakan pandangan awal. Pada akhir-akhirnya ya masih dari para masyayikh di Al Azhar itu menyatakan bahwasanya hukumnya juga tidak diperbolehkan. Bahkan kemudian beralih menjadi dari Syekh Sauki Ibrahim Alam itu ya. Itu menyatakan bahwasanya kripto itu bisa sah kalau sebagai medium of exchange, sebagai instrumen pertukaran. Maksudnya instrumen pertukaran itu apa? Ya sebagai mata uang. Artinya bagaimana? Kripto itu hanya sah kalau dia itu dilegalkan oleh pemerintah sebagai mata uang. Kalau kripto itu kemudian dipandang hanya sebagai komoditas, maka hukumnya tidak sah. Nah, jadi hukumnya itu menjadi tidak sah untuk diperjualbelikan. Itu. Jadi kalau negara itu nggak mungkin, Mas. Negara itu nggak mungkin untuk melegalkan kripto sebagai mata uang. Mengapa? Karena mata uang yang sudah berlaku, mata uang yang aghlab itu pasti akan mengalami istilahnya itu terdistorsi nilainya, jatuh harganya dan lain sebagainya. Jadi di situ maksudnya. Jadi nggak mungkin istilahnya negara kemudian mau melegalkan. Venezuela, jangan ditiru Venezuela. Venezuela itu negara yang sudah hampir bangkrut. Ya di El Salvador ya, El Salvador, oh ya betul. Dan Venezuela sendiri juga hampir. El Salvador itu bukan termasuk negara maju. Istilahnya negara yang sudah diambang kehancuran disebabkan karena sistem ekonominya. Kalau salah itu. Jadi kalau misalkan seperti Indonesia melakukan langkah seperti El Salvador, bisa sah apa tidak kripto dijadikan sebagai mata uang? Kalau itu memang disahkan oleh pihak negara, maka kripto sah untuk dijadikan sebagai mata uang. Artinya bagaimana? Berarti mata uang diproduksi oleh orang. Dan saya pun kita semua menjadi bisa untuk membuat rumus, kemudian dienkripsi, kemudian dijadikan cryptocurrency dengan nama misalkan Masrur Coin. Masrur Coin atau token Masrur, misalkan. Jadi kan bisa saja jadinya. Akhirnya banyak orang yang menerbitkan token. Kalau seperti itu akhirnya berlomba-lomba jadi muncul token-token baru nanti. Seperti kayak sekarang beberapa anggota DPR malah berlomba-lomba menerbitkan token. Ya itu nanti pada akhir-akhirnya juga akan scam dengan sendirinya. Akan scam pasti. Nggak bisa tidak. Soalnya apa? Nah, soalnya kripto adalah aset makdum. Itu sudah pasti. Bisa kita prediksi saja. Jadi dia harganya itu hanya berdasarkan spekulasi pasar.
Kalau pasar itu membahasnya, maka jadi harganya timbul. Tapi kalau pasar berhenti membahasnya, tenggelam dengan sendirinya, habis harganya. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya apapun. Ya, tapi ada fisiknya kan, Mas? Ada fisiknya. Tas itu kan ada fisiknya. Saya menjual kertas, saya misalkan saya punya kertas, dengan saya ada kertas misalkan. Saya jual ke jenengan. Kertas ini kertas spesial, Mas. Ini kertas ini saya dapatkan dari puncak Gunung Uhud. Saman beli harganya 1 miliar. Kan bisa saja. Tapi ada fisiknya. Ada fisiknya. Kripto itu kan nggak ada fisiknya. Itu, Mas ya. Jadi sama dengan kayak VP. VP itu nggak ada fisiknya. Artinya dia kalau nggak ada fisiknya berarti dia itu hanya berupa poin, skor. Jadi hanya berupa skor. Apakah skor ada fisiknya? Tidak ada. Jadi nggak ada fisiknya. Kalau skor itu, kalau misalkan skor, apakah skor itu kemudian berharga? Tergantung pada jailnya. Kalau jailnya menghargai, maka jadi harga. Tapi kalau jailnya saja nggak mau menghargai, kok malah tambah disuruh jual ke orang lain, berarti kan nggak berharga aslinya. Jailnya nggak mau membeli. Nah, makanya itu harus ada pengendalian etis. Fikih itu memang syarat dengan pengendalian etika pada akhirnya itu. Semakin patuh kita kepada ketentuan yang ada di dalam fikih, kita menjadi semakin hati-hati bisa menyikapi terhadap semua perkembangan zaman yang terjadi. Itu kesimpulan saya yang selama ini yang saya tekuni, Mas. Aslinya kalau dilihat dari sini saja, kalau dilihat dari yang menunaikan itu oleh pihak yang menyuruh, jadi pihak yang menyuruh, istilahnya pihak yang pihak pemilik aplikasi istilahnya, maka itu bisa menjadi termasuk bonus, termasuk ju'lu. Tetapi tergantung pada jenis amal-amal yang dilakukan di dalam aplikasi tersebut. Kalau amal-amal dalam aplikasi tersebut itu banyak berujung pada istilahnya itu praktek-praktek yang sifatnya dilarang oleh syarak, ya, dilarang oleh syarak, maka ju'lu tadi itu bisa menjadi suap, bisa dimaknai sebagai suap, bisa dimaknai sebagai pembelian ibaratnya pembelian seseorang agar dia itu menginstal aplikasi tertentu. Seperti dulu saya pernah menyampaikan snack video itu setiap kali menginstal aplikasi, dia itu pihak yang menginstal ini akan mendapatkan ju'lu sebesar tertentu. Nah, ju'lunya itu pada waktu itu saya menilainya ini adalah termasuk bagian dari suap. Ini bagian dari suap. Kalau masuk bagian dari suap berarti masuk dalam kategori ya ju'alah fasidah. Namanya suap itu kan dilarang. Tapi suap itu diberikan oleh pihak yang menyuruh dalam hal ini sayangnya. Jadi diberikan oleh pihak yang menyuruh. Karena diberikan oleh pihak yang menyuruh padahal dia itu pihak yang menginstal tadi belum melakukan amal apapun di dalamnya, kan dia hanya sekedar menginstal aplikasi saja. Terus kemudian bonusnya itu juga sifatnya adalah tidak tanggung-tanggung, misalkan sebesar 55.000 dengan hanya menginstal aplikasi itu kan sebenarnya besar sekali, Mas. Ya, besar sekali. Kayak binomo itu kan juga begitu, Mas. Begitu kita itu ikut binomo, maka kita itu akan langsung mendapatkan bonus sebesar 100% sejumlah dengan uang yang kita ikutkan pertama kali, Mas. Kok tahu? Untuk melakukan riset itu kadang-kadang harus dicoba, Mas. Kadang-kadang iya,
pihak yang merekomendasikan. Jadi itu yang gini. Nah itu kadang-kadang yang itu. Jadi loh, ya kalau di yang binomo itu malah kita sendiri mas. Jadi kita ikut itu kita langsung mendapatkan bonus 100 sebesar 100%. Misalkan 250.000 kita ikutkan, kita langsung mendapatkan bonus 2 kali lipatnya. Jadi 250 juga. Iya 250 tadi. Jadi totalnya kita itu menjadi 100.000, termasuk di Quotex itu juga begitu sama. Yang miliknya Denny Salmanan itu juga sama. Jadi begitu kita install, kita ikut di dalamnya langsung, misalkan kita setorkan uang sebesar berapa, nah terus kemudian langsung uang kita itu menjadi double begitu ikut pertama itu. Kalau saya kok diberikan begitu langsung saya tarik lagi ya. Saya withdraw lagi, sudah cukup, itu sudah cukup. Kalau diikutkan di dalam tradingnya itu sifatnya sudah dilihat dari sisi akadnya sudah salah, pasti itu adalah judi. Jadi lebih baik nggak usah ikut yang di situ, cukup dapat bonusnya saja. Sudah cukup. Iya kayak balikin duit sendiri aja, malah sudah 2 kali lipat itu mas itu. Kalau di aplikasi-aplikasi tertentu, kadang yang mendapatkan bonus itu pihak yang menjadi referralnya. Misalkan kayak di Snack Video itu pihak yang menginstal. Kalau di Snack Video pihak yang menginstal, jadi seolah langsung mendapatkan bonus dari pihak Snack Video itu sebesar 52.000 kalau tidak salah pada waktu itu. Ada yang 30.000, tergantung. Kadang-kadang itu kalau dari pihak affiliate-nya itu berbeda, maka bonus yang didapatkan juga berbeda. Yang saya ketahui dulu kalau yang dari Select Video. TikTok itu kan sebenarnya juga begitu sama. Nah pertanyaannya itu uang apa? Itu saja. Jadi itu uang apa? Apakah itu termasuk bagian dari suap, ataukah itu termasuk bonus? Nah, kalau misalkan pekerjaan di belakangnya itu ternyata adalah pekerjaan yang sifatnya muharramah, berarti itu termasuk suap. Tapi kalau pekerjaannya itu termasuk di belakangnya adalah pekerjaan yang sifatnya bukan muharramah, berarti itu masuk bonus. Soalnya kan batasannya tadi bonus itu hanya berlaku pada jasa yang sifatnya adalah mubahah, jadi bukan muharramah gitu mas. Kalau AdSense itu kan biaya jasa, istilahnya upah itu. Jadi iklan dengan Google itu ijaroh, terus kemudian kita kan mendapatkan bonusnya itu kan dari Google. Jadi kan berarti kita dengan Google kan akadnya berarti akad kemitraan bagi hasil dengan jasa, bagi hasil dari hasil penayangan iklan kan begitu. Jadi akad bagi hasil itu sebenarnya masuk di bagian akad kirot mas, akad produksi nanti.